Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Bersama saya Yul Indra Sanita, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Dumai. Jika bertanding dalam olahraga, mari bermain dengan sportif. Wahai Bapak Ibu Guru yang kami bangga, inilah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baiklah, berikut video aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN 009 Tanjung Penyembal. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang kita yang sederhana ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 009 Tanjung Penyembal yang nantinya akan dipaparkan oleh Bapak Yulin Sanita, CGP Angkatan ke-8 Kota Dumai. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Junianto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Bu Wakil Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Guru, mari bersama-sama memulai kegiatan untuk salah seorang guru kita, yaitu program CGP Angkatan 8 atas nama Bapak Yulin Sanita SPD. Mari bersama-sama kita bermunajat kepada Allah, khusus sampaikan pesan beliau, mudah-mudahan Allah memudahkan melancarkan selesai nanti proses hari ini dan proses berikutnya. Al-Haziniyah fil Majalis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan qina biha min al-wada' wal-afat wa tahdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fi hayati wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya mujibas sayyidin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Junianto. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SD 09 Tanjung Pinang yang akan dipaparkan oleh Bapak Yulindra Samita. Kepada Bapak Yulindra Samita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama berkumpul di ruangan sekolah SD 009 kita ini, yaitu dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SD 009 Tanjung Pinang. Alhamdulillah kita juga telah melewati hari-hari sebelumnya, yaitu perjuangan ya, di mana sekolah kita didatangi oleh tim asesor yang penilaian akreditasi sekolah. Alhamdulillah juga sudah berjalan dengan lancar. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili yaitu Pak Manik ya, dan teman-teman rekan sejawat ya, terima kasih kami ucapkan ya sudah bisa berpartisipasi hadir dalam kegiatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik, langsung saja. Nah, kita akan memaparkan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ada latar belakangnya, yaitu setiap orang menginginkan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Suasana aman dan nyaman terbentuk dari lingkungan yang menerapkan budaya-budaya positif. Budaya dan positif tercipta dari keyakinan sekolah atau kelas yang kita buat dan dilaksanakan serta proses kontrol yang dilakukan oleh para guru di sekolah. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dalam pembuatan keyakinan kelas serta proses kontrol yang baik bagi guru dalam menyelesaikan masalah siswa. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini adalah memberikan pemahaman kepada guru bagaimana merubah mindset kita dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas dan bagaimana cara membuatnya nanti, serta mengetahui 5 jenis posisi kontrol yang baik sebagai guru dalam menyelesaikan masalah pada siswa. Adapun tolak ukur keberhasilan kegiatan ini adalah yang pertama, guru memahami nilai keyakinan kelas dan dapat membuatnya nanti di kelas. Yang kedua, setiap kelas sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Dan yang ketiga, guru dapat mengetahui 5 posisi kontrol dan dapat menerapkan nantinya posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah siswa yang melakukan kesalahan. Adapun 5 masa tindakan yang telah dilakukan, yang pertama membuat rencana kegiatan, menyiapkan materi yang akan dipresentasikan, meminta izin dengan kepala sekolah, serta menginformasikan beberapa orang guru dan melaksanakan diseminasi budaya positif dan menyiapkan tempat laksanakan serta melakukan presentasi. Dukungan ya yang dibutuhkan, pertama izin kepala sekolah. Alhamdulillah tadi semalam ya kami sudah meminta izin kepala sekolah, alhamdulillah sudah mendapat izin dan hari ini insya Allah ya berjalan dengan lancar. Kemudian partisipasi dari teman, terima kasih tadi sekali lagi kami ucapkan ya teman-teman sekalian sudah mau hadir melaksanakan kegiatan ini. Dan juga sarana prasarana kepada teman-teman juga tadi yang sudah menyiapkan
dari segala bentuk jenis teknisnya. Terima kasih sekali lagi. Baik, lanjut. Baik, kita mulai. Yang pertama itu diseminasi budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang tahu apa itu budaya positif? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Dwi. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik yang diterapkan di dalam lingkungan sekolah kepada siswa. Kasih tepuk tangan buat Bu Dewi. Ya, baik. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan, kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan merubah paradigma belajar, menerapkan beberapa konsep penting seperti disiplin positif, memahami motivasi dalam diri manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, serta kebutuhan manusia dan keyakinan benar serta segitiga restitusi. Baik, pertanyaan penanti kita. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba yang setuju mohon angkat tangannya Bapak Ibu. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang setuju monggo diangkat tangannya. Kemudian yang tidak setuju? Nah, ini yang gimana nih? Netral atau gimana? Kami ulangi Bapak Ibu ya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, ini nanti gak diminta penjelasan, gak usah takut Bapak Ibu. Kalau setuju, jawab setuju. Kalau enggak, enggak diminta. Setuju siapa? Ya. Ada 4-5 orang ya. Yang tidak, ya lebih kurang sama ya, 5 orang juga. Baik, kita lanjut. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar apa salah? Benar. Ya, coba yang benar angkat tangannya. Ya, hampir semua ya. Baik, lanjut yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar apa salah? Benar ya, kebanyakan benar. Baik, untuk jawaban ini kami tidak langsung menjawabnya, tapi insya Allah dengan kita mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai akhir, maka insya Allah terjawablah nanti pertanyaan yang ketiga ini. Baik, lanjut Bu Dewi. Baik, adapun konsep nilai yang berikutnya adalah perubahan paradigma. Seperti yang kita ketahui, ilusi kontrol dan teori kontrol. Ilusi kontrol ini adalah pemikiran kita yang biasanya kita telah laksanakan, mindset kita. Selama ini kita mengetahui bahwa pemahaman kita ilusi guru itu dapat mengontrol muridnya. Ya, kita bisa mengontrol murid. Itu mindset kita. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif itu dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, bisa saja dengan hukuman tadi. Itu selama ini yang kita pahami atau mindset kita, pemikiran kita. Yang keempat yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Adapun teorinya, teori ini Pak biasanya sudah dilakukan pengamatan oleh yang mengamatinya, oleh ahlinya, dilakukan penelitian. Jadi teori yang sebenarnya itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya Andalah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Betul kan Bapak Ibu? Ya. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain.
Ya, pandangan orang lain bisa kita pahami, tapi pandangan tersebut tidak bisa harus kita paksaan. Begitu juga pandangan kita. Kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita kepada orang lain. Setuju? Ya, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dalam menguatkan karakter. Yang terakhir yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kita pasti ada tujuannya. Baik, adapun tujuan mulia tadi dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Ya, sedangkan seseorang yang memiliki diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasari tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal yang sementara ini dicanangkan pemerintah. Nilai kebajikannya adalah yaitu profil pelajar Pancasila. Nanti akan kita jelaskan di sini. Ya, salah satunya nilai-nilai kebajikan itu seperti ini: jujur, peduli. Tapi profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu sudah mewakili dari seluruhnya. Yang pertama ada beriman bertakwa, ya kan? Ada bernalar kritis dan sebagainya. Disiplin positif, ya, disiplin positif adalah pendekatan untuk melakukan kemampuan mengontrol diri, menguasai diri, serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Itu makna dari disiplin positif. Adapun disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan tadi seperti jujur, itu termasuk nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, jadi nanti pertanyaan yang 3 tadi terjawab nanti Bapak Ibu. Baik, lanjut. Nah, ini adapun keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu termasuk pada disiplin positif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri tanpa ada paksaan, yang disepakati bersama oleh siswa dan guru untuk dilaksanakan di sekolah atau di kelas. Selama ini kita melaksanakannya adalah peraturan sekolah atau peraturan kelas. Itu artinya ada satu orang pihak saja tanpa melibatkan ya siswanya, ya. Dan kebanyakan dari peraturan itu bahasanya masih ada negatifnya, kalimat-kalimat negatif. Contoh, dilarang berkelahi, misalnya dilarang buang sampah. Tapi dalam keyakinan ini akan ada pergeseran nilai-nilai supaya bahasanya lebih halus lagi dan lebih kepada kalimat-kalimat positif. Itu saja yang membedakan Bapak Ibu. Karena supaya apa? Tertanam dalam pikiran anak itu, mindset dia kalimat-kalimat positif. Misalnya contoh, jujur dengan tidak bohong itu lebih kurang sama artinya kan. Tapi kalau kita sering mengatakan kepada anak jangan bohong, nanti yang ada di mindsetnya adalah kalimat-kalimat negatif, bohong. Tapi lebih baik kita mengatakan adalah jujur nak. Jadi termindset kepada anak tersebut adalah kata-kata yang jujur, kata-kata positif. Baik, lanjut. Nah, ini yang seperti kita telah jelaskan tadi. Adapun nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai keyakinannya bisa nilai religius, ya, bisa dicontohkan dengan berdoa pada waktu awal kegiatan dan di akhir kegiatan. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, ya, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Adapun cara membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian, di sini juga saya akan paparkan. Yang pertama, kita tanyakan dulu kepada siswa kita. Kita berikan contoh nantinya, kemudian kita kasih tahu siswa menurut keyakinan yang mereka inginkan. Misalnya contoh, kita contohkan, nah, contoh nilai-nilai keyakinan datang tepat waktu. Ya kan, kesepakatan kelasnya datang tepat waktu. Nilai keyakinannya apa? Keyakinan akan nilai disiplin, ya kan?
Kemudian misalnya tidak boleh berantem, yang awalnya adalah peraturan, kita ganti kesepakatannya. Bisa saja saling menghormati, saling menghargai dalam kelas. Itu contoh. Jadi kita kasih contoh, kemudian baru anak menulis. Nanti barulah kalimat-kalimat negatif dari anak yang kita suruh tadi kita bacakan di depan, kemudian kita sepakati bersama. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang mereka usulkan. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Kemudian mengubah keyakinan kelas dengan kalimat positif. Artinya kalau ada masih kalimat-kalimat negatif, berubah menjadi kalimat positif. Kemudian baru yang kelima, mengecek kembali dan menyepakati keyakinan kelas secara bersama-sama. Baik, nah ini adalah contoh ya keyakinan kelas yang telah kami buat bersama anak-anak. Adapun contohnya kesepakatannya memakai baju olahraga. Contoh ini dalam pelajaran PJOK. Kemudian keyakinannya mengembalikan peralatan ke tempat semula, yaitu kesepakatan kelas. Ya, tertib dalam belajar, mengawali kegiatan dengan berdoa, saling menghargai. Baik, lanjut. Kemudian nih, motivasi perilaku manusia. Konsep nilai berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada dua jenis motivasi. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang sifatnya dari luar, sedangkan intrinsik itu motivasi sifatnya dari dalam diri. Contohnya itu adalah motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi siswa kita itu motivasinya datang itu karena adanya rasa takut, rasa tidak nyaman, ya, akibat dari hukuman yang diberikan. Biasanya ini dalam jangka yang pendek, ya. Dia hanya bisa mendapat hukuman, ya, karena takut, kemudian besok buat lagi, ya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk dari motivasi ekstrinsik. Artinya dari luar, dia berbuat karena ada sesuatu imbalan, ya. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya adalah motivasi intrinsik. Yang inilah yang kita harapkan agar tertanam dari dalam diri siswa kita. Yaitu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kesadaran dari diri sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Misalnya apa contoh misalnya bagaimana kita menghargai dia jikalau dia dapat nilai yang baik kan gitu, atau supaya nilainya bagus. Ya, menurut pemahaman kami dan pelajar kami cukup kita memberikan apresiasi atau pengakuan, misalnya dengan mantap, ya, top, bagus, good job, ya, dengan pengakuan. Anak dengan seperti itu dia sudah rasa senang bahagianya luar biasa sekali. Karena dikhawatirkan kalau kita sendiri ya Bapak Ibu dulu pernah memberikan hadiah, bonbon, permen atau sebagainya, dikhawatirkan anak nanti termotivasi karena ada sesuatu, tidak dari kesadaran dirinya. Baik, lanjut. Motivasi intrinsik untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, kesadaran dari sendiri. Kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan. Jadi kalau dapat Bapak Ibu sekalian mohon kita hindari memberi hukuman. Ya kalau dapat memang jangan sampai. Tapi kalau ada pun itu bahasanya sudah digeser lagi, bukan hukuman, tapi nanti namanya konsekuensi, ya, atau sanksi. Dari hanya bahasanya yang lebih diperhalus, ya, meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri mereka. Lanjut ini. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak murid ada 5 kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup, ya. Bagaimana bertahan hidup? Yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, itu termasuk pada poin bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan merasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga kebebasan, yaitu
mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang keempat, kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa, dan penguasaan. Yang kelima, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap menjadi pemimpin berprestasi. Kita sering menghadapi masalah-masalah pada murid. Misalnya anak murid terkadang tidur di dalam kelas. Itu ada kebutuhan yang mereka ingin sampaikan kepada kita, tapi kita masih belum menyadarinya. Kebutuhan apa itu? Misalnya contoh kalau anak itu lagi malas-malas gitu. Ya, ada kita lanjut Bapak Ibu, yaitu mengapa bukan hukuman dan penghargaan. Adapun hukuman itu bisa membuat anak tidak nyaman, kemudian menyakiti dan bersifat paksaan. Dan anak nanti akan membenci peraturan, menyembunyikan kesalahannya, takut, kemudian identitas terakhirnya dia akan menjadi anak yang gagal. Begitu juga dengan penghargaan, bisa mengurangi ketepatan, tidak efektif, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Anak didasarkan motivasinya dari luar, ada dorongannya bukan dari diri sendiri, tidak dari kesadaran diri sendiri. Kemudian merusak hubungan, dan terakhir mengurangi motivasi intrinsik. Baik, lanjut. Adapun posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Nah, yang ini adalah yang biasa kita lakukan sebagai guru nanti dalam menghadapi siswa yang melakukan kesalahan. Di mana posisi kita? Adapun yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Baik, kita perhatikan video berikut di manakah letak posisi penghukum itu. Baik, adapun ciri-ciri posisi penghukum itu adalah yang pertama, ciri-cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, kemudian memberikan hukuman bisa berupa fisik atau verbal. Dampaknya yaitu murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajarannya. Biasanya kita nih Bapak Ibu termasuk diri penyampai, biasa guru olahraga itu suka menghukum. Memang kami akui, dan mungkin dari video ini kita bisa mulai merubah sedikit demi sedikit paradigma tadi. Kita merasa dengan hukuman dapat membuat anak menjadi lebih terarah, tetapi padahal anak bisa menjadi gagal. Baik, lanjut, yaitu posisi pembuat rasa bersalah.
Bu. Aduh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Prosesi pembuat rasa bersalah berbicara dengan anak. Baik, yang kedua itu posisi pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya suara cenderung lembut, kemudian tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid, sehingga dengan membuat guru menderita. Ya. Adapun dampaknya membuat murid merasa bersalah. Ya, cenderung nanti murid itu pendiam, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Baik, lanjut Bu Dewi. Naren, wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis guru saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang marahnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang sama kamu tadi. Jadi walaupun saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Udah selesaikan dulu nih. Iya, amin. Adapun yang ketiga yaitu posisi kontrol guru, yaitu posisi teman. Ciri-cirinya adalah suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya memang positif, tapi murid nanti akan bergantung kepada satu orang. Yang murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, tergantung sama gurunya. Kalau tidak gurunya itu lagi yang mengajar, nanti murid akan kembali seperti semula. Lanjut, Aduh. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, pada posisi pemantau itu ciri-cirinya bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa pemantau selalu mengawasi murid yang diberi hukuman. Dampaknya tidak sepenuhnya mandiri, ya. Jadi masih ada kekurangannya. Baik, lanjut. Benar kata Pak Wanto, harus selalu diawasi. Ini manajer ini kelas. Manajer punya duit. Naren, Iya. Oh, emosional.
ada, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas duduk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, pada video posisi yang kelima, posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi guru itu adalah sebagai manajer. Yaitu ciri-cirinya suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif berhasil. Kemudian guru akan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid. Artinya guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali lebih dalam apa permasalahan yang terjadi pada murid. Dan juga guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi di sini guru bukan guru yang memberikan solusi atas permasalahan murid tersebut, tapi muridlah yang memberikan solusinya sendiri. Jadi murid dia bisa berpikir, bernalar kritis untuk menghadapi masalah itu, sehingga murid akan ingat, oh seperti inilah yang harus saya lakukan. Jadi bukan dari kemauan guru tersebut, tapi kemauan dari siswa tersebut, sehingga dampaknya nanti ya bisa positif dan berhasil. Baik, lanjut. Adapun ya untuk posisi kontrol yang manajer tadi itu diharapkan untuk kita semua dapat menerapkan atau melaksanakan, yaitu dengan cara langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Jadi namanya segitiga restitusi. Ya, ada 3 tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, itu bisa kita lihat contoh pertanyaan dalam menstabilkan identitas. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya kayak tadi terlambat. Kita stabilkan dulu identitasnya. Bapak juga pernah terlambat juga, Naren misalnya. Itu contoh. Kita stabilkan. Jadi artinya bukan hanya anak tersebut pernah melakukan kesalahan. Bisa juga dengan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi ada stabil identitasnya, dia tidak merasa takut ya dengan kita. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, kita validasi tindakan yang salah. Ya, apa tadi? Misalnya kamu tahu jam berapa datang, tahu nggak itu perbuatan salah, datang terlambat. Nah, itu termasuk validasi tindakan yang salah. Dia mengerti dengan tindakan yang dia buat itu adalah salah. Dan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, kira-kira nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi seperti tadi kita di awal itu pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas agar mereka ya, keyakinan itu sebenarnya pergeseran dari peraturan. Peraturan itu cuma kan dibuat dari satu pihak saja, atau sekolah atau guru yang di dalam kelas. Nah, tapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu dari 12 pihak, artinya sama-sama menyepakati. Kemudian itu yang menanyakan keyakinan, pertanyaannya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baru kita
Ya, gali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan sampai dia menemukan solusi masalahnya sendiri. Baik, lanjut Bu Dewi. Ingat, nah ini yang perlu kita ingat, restitusi bukan untuk menembus kesalahan. Restitusi itu sebuah tawaran kerjasama antara guru dan murid untuk memecahkan persoalan secara bersama. Dalam arti kata bisa saja dengan diskusi, ya, berpikir bersama-sama akan masalah bisa diselesaikan tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi artinya ini dari motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri supaya anak timbul kesadarannya dari diri sendiri. Ya, restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, bisa dengan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, bisa kita nanti kalau ada anak kita coba nanti ada yang berantem. Dulu bapak juga pernah berantem, nak. Itu hal biasa, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna, juga termasuk ke dalam kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, jadi di sini kita juga menstabilkan identitas. Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Artinya itu tadi seperti posisi membuat rasa bersalah. Ya, baik lanjut. Nah ini yang kedua, validasi kesalahan. Ya, tujuannya ya itu ada salah ketik mungkin. Validasi tindakan salah yang membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah membentuk basic. Contoh validasi tindakan salah itu kalimatnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Contoh misalnya kalau ada anak berkelahi, ya, terima kasih nak, kamu sudah hanya mendorong saja atau tidak kepada hal-hal yang lebih buruk lagi. Misalnya kalau perempuan menjambak rambutnya, itu bisa kita apakan. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu contoh. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, baik, lanjut. Nah, langkah ketiga yang terakhir yaitu dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia, berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimatnya, apa nilai keyakinan yang kita miliki? Apa nilai kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Nilai universal yang seperti tadi itu profil pelajar Pancasila. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Baik, ini adalah contoh video kami pembuatan tugas dalam penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi.
Baik, ini contoh yang kedua ya Bapak Ibu. Ini anak tidak menggunakan seragam olahraga. Segitiga restitusinya seperti ini. Jadi pada validasi tindakan salah ini, siswa dia menggunakan seragam olahraganya di rumah. Jadi makanya dia selalu pakai olahraganya kotor. Ya, rata-rata hampir seperti itu anak kita. Kalau dia tak pakai baju olahraga, biasanya dia memakainya di rumah. Keyakinan kelas yang dilanggar tentu nilai disiplin ya kan Pak. Dan kita gali lagi solusinya apa? Kan kita ketahui bahwa anak tadi suka memakai bajunya di rumah. Jadi artinya kita tanya apa solusinya? Nanti dia, baik Pak, saya tidak akan memakainya lagi di rumah. Dan kemudian menyiapkannya nanti ya sebelum belajar olahraga esok akan dibilang. Baik, ini karena suara videonya kurang jelas, kami jelaskan. Jadi anak mendapatkan solusinya dari permasalahan sendiri. Kita gali pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memunculkan ide-ide gagasan atas permasalahan sendiri. Itulah ya tujuan dari segitiga restitusi. Baik, kita lanjut saja Bu Dewi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ya, budaya positif itu adalah merupakan upaya kolaboratif sehingga tidak dapat diwujudkan atas keinginan sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama antar berbagai pihak yang berkomitmen. Jadi di sini kita juga saling bekerja sama, berkontribusi dalam mewujudkan budaya positif. Tidak bisa hanya satu pihak saja, ya kan Bapak Ibu? Karena harus didukung oleh semua elemen kependidikan, warga sekolah. Ya, kalau satu berbuat, dua berbuat, tidak bisa. Ya, harus saling bekerjasama. Yang kedua, budaya positif dapat dimulai dengan membuat keyakinan kelas bersama siswa dan menerapkannya mulai dari kelas kita masing-masing. Dari yang paling terkecil dulu kita coba Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas, ya kita coba. Ya, kesepakatan kelas bisa ditempel nanti di tiap-tiap kelas pakai karton atau bisa dengan kertas stick notes itu ya. Nah, kita tanyakan dengan siswa-siswa kita keinginan apa, kesepakatan yang mereka inginkan. Kemudian budaya positif yang ketiga bertujuan untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Artinya di sini berpihak pada murid, memang murid keinginan dari keinginan murid itu sendiri. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini kami sebagai yang memaparkan ya banyak sekali kesalahan. Maklumlah kita ini juga manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Untuk itu kami mengucapkan ribuan
maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Bapak Ibu guru sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih karena sudah memenuhi undangan kami dalam melakukan kegiatan sosialisasi pemahaman dalam budaya positif. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya, hanya Allah lah yang dapat membalasnya. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita implementasikan nanti ke depannya. Baik, hanya itu dari kami sebagai pemapar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan kepada Pak Yulindra, dipersilakan. Baik, Bu Dina ingin bertanya. Silakan Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak Yulindra. Dari pemaparan yang telah Bapak sampaikan tadi kepada kami mengenai topik 5 komponen kontrol yang telah Bapak sampaikan kepada kami, saya ingin bertanya, pernah berada di posisi manakah Bapak dari 5 komponen tersebut saat Bapak ingin memberi hukuman kepada siswa Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu Dina, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk Bu Dina. Pertanyaan di posisi mana saya kira saya sebagai pemapar ini sebelumnya kepada siswa yang melakukan kesalahan. Baik, saya akan menjawabnya. Jujur, yang mana posisi saya itu saya menilai itu pada ada 4. Saya pernah melakukan sebagai penghukum juga yang memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Apalagi guru olahraga terkenal dengan yang garang. Terkadang guru-guru wali kelasnya mengopor kalau ada siswanya yang melakukan kesalahan, diopor kepada guru olahraga. Itu biasa terjadi di sekolah-sekolah. Jadi posisi yang pernah saya lakukan itu posisi penghukum. Kemudian juga pernah sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Terkadang kita melakukan posisi melakukan pembuat rasa bersalah. Jadi anak merasa minder, diam, dan merasa bersalah. Yang ketiga juga kami pernah melakukan posisinya yaitu posisi sebagai teman. Terbukti dengan anak-anak juga adanya cengkrama bersama, anak merasa seperti teman, itu juga pernah kami lakukan. Dan juga pernah sebagai pemantau juga mengawasi tingkah gerak-gerik siswa yang berbuat salah tadi. Apakah nanti diulanginya lagi, jadi diawasi, dipantau, itu. Yang manajer paling hanya satu tahapannya saja bisa menstabilkan identitas. Jadi menurut kami ada 4 posisi kontrol yang pernah kami lakukan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yulindra atas jawaban yang diberikan oleh Pak Yulindra. Dan kita rasa kita juga sebagai guru juga pernah melakukan semua posisi kontrol yang telah disampaikan oleh Pak Yulindra tadi. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Pada Pak Jun, kami persilakan. Baik, pemaparan kita Pak Yulindra Sanitas PD yang sampaikan tadi, saya tertarik pada poin sedikit pergeseran bahasa dari peraturan kepada keyakinan. Jadi yang perlu kami tanyakan pada Pak Indra, rumah kita, jadi apakah keyakinan kelas ini bisa diterapkan pada semua kelas, khususnya kelas rendah, kelas 1, sebagai sasaran dari kurikulum Merdeka yang berbasis pada siswa tentunya? Apakah mereka sudah paham dengan bahasa-bahasa
dan kaidah-kaidah yang perlu dibuat pada keyakinan kelas mereka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Bunyanto. Ya, kita kasih tepuk tangan kepada Pak Ustadz Bunyanto dan pertanyaannya. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Bagaimana, apakah keyakinan kelas itu bisa kita lakukan pada setiap kelas, termasuk pada siswa kita yang kelas 1, yang mana mungkin ya anak-anak ini masih dalam tahap ya mungkin yang terkadang belum bisa membaca atau belum memahami ya nilai-nilai kebajikan itu. Baik, kami akan menjelaskan. Ya, untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu sekalian bisa kita terapkan hampir di semua kelas. Hanya saja ya, keyakinan kelas pada kelas 1 itu tidak sebanyak keyakinan-keyakinan kelas untuk pada yang anak-anak yang kelas tinggi. Kenapa? Kita yakini bahwa anak-anak di kelas 1 itu masih sifatnya belum bertindak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Dia hanya masih bersifat yang belum mengenal lagi rasa bersalah itu apa. Kemudian masih sifatnya ya pingin tahu. Jadi keyakinan kelas yang akan kita buat itu nggak usah banyak-banyak. Misalnya apa? Contoh, kita cukup misalnya saling menghormati saja. Ya anak-anak, ya keyakinan kelas kita cukup menanamkan sikap saling menghormati ya atau saling menghargai. Itu bisa kita lakukan. Atau yang kedua, menjaga kebersihan ya, nggak usah terlalu banyak kita sampai ya jangan berantem atau supaya datang tepat waktu ya. Pelan-pelan kita memberikan ya pemahaman kepada anak tersebut. Intinya adalah 1-2 keyakinan kelas yang disepakati supaya dapat menimbulkan nilai-nilai positif atau kebajikan di dalam anak itu. Misalnya nilai disiplinnya atau jujurnya kita tanamkan dulu. Ya silakan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahkan, ingin menambahkan setelah mempelajari video atau pemaparan kami tadi. Gimana Pak Jun? Alhamdulillah ya Pak Jun cukup puas atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Pak Yulindra. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Jun cukup puas setelah mendapatkan jawaban-jawaban dari Pak Yulindra. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tidak ya, sepertinya kita sudah memahami pemaparan dari Pak Yulindra untuk hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, terutama kepada Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sanita atas pemaparan tentang budaya positif, sangat banyak sekali ilmu yang kami dapatkan atas apa yang telah dipaparkan oleh Pak Yulindra Sanita. Semoga semua yang disampaikan oleh Pak Yulindra tadi dapat kita terapkan, dapat kita implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah kita yang tercinta ini, sehingga banyak perubahan nanti yang akan terjadi di sekolah kita ke arah positif. Budaya positif. Ya, dan melahirkan siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara ini dan ikut memenuhi kegiatan Pak Yulindra Sanita. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.